Di sebuah desa kecil di tengah kota Indramayu, hiduplah seorang tokoh sederhana bernama Lebe Burhanuddin. Ia adalah seorang lebe yang menjadi panutan masyarakat dalam urusan keagamaan. Meski penglihatannya kurang sempurna dan kesehariannya ditemani oleh sepeda tua, Lebe Burhanuddin tetap gigih membantu warga dalam urusan pernikahan, rujuk, doa, dan pengajian. Sosoknya yang sederhana namun penuh keikhlasan membuatnya sangat dihormati oleh jamaah masjid. Ketika Lebe Burhanuddin diamanahi sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM, ia menerima tanggung jawab itu dengan kerendahan hati. Dengan keterbatasannya, ia bertekad menjadikan masjid sebagai tempat yang hidup dengan keberkahan. Membawa perubahan dengan ketulusan sejak awal menjabat, Lebe Burhanuddin mulai menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Ia menggagas pengajian rutin, program santunan anak yatim dan duafa, serta program Jumat Berkah. Jumat Berkah tidak diadakan setiap Jumat, melainkan jika saat ada jamaah atau warga yang bersedia bersedekah. Dengan dana dari para donatur, mulai dari jamaah biasa hingga pihak seperti Polres dan Kilau, masjid membantu pihak pemberi santunan menyediakan makanan gratis yang dibagikan kepada jamaah dan warga sekitar. Program ini menjadi simbol kebersamaan dan keberkahan, di mana setiap orang yang terlibat merasa saling mendukung dalam kebaikan. Cobaan dari iri hati dan fitnah. Namun, keberhasilan Lebe Burhanuddin tidak diraih dengan mudah. Perjalanan kepemimpinannya diwarnai berbagai tantangan. Selain menghadapi fitnah dari pihak-pihak yang tidak suka, beberapa remaja masjid yang sebelumnya aktif lambat laun mulai mencari-cari kesalahan Lebe Burhanuddin. Mereka membicarakan program-program masjid di belakang, mempertanyakan keputusan-keputusan Lebe Burhanuddin, dan menganggap beliau tidak cukup mampu memimpin. Ironisnya, mereka lupa melihat kondisi fisik Lebe Burhanuddin yang sebenarnya memiliki keterbatasan. Ketulusan dan jerih payahnya untuk menghidupkan masjid seringkali diabaikan, dan sebagian remaja memilih untuk menjauh. Meski demikian, masih ada beberapa remaja yang tetap mendukung Lebe Burhanuddin. Mereka setia membantu dalam setiap acara besar Islam hingga program-program rutin yang terus berjalan. Dukungan kecil dari para remaja ini menjadi kekuatan yang mendorong Lebe Burhanuddin untuk tetap melanjutkan amanahnya meski tantangan semakin berat. Ketika mendengar kabar bahwa ada yang mencari-cari kesalahannya, Lebe Burhanuddin hanya tersenyum dan berkata, "Mereka mungkin sedang belajar memahami. Saya tidak menyalahkan mereka, karena setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Yang penting, saya tetap menjalankan amanah ini dengan ikhlas." Keputusan yang menggetarkan hati tekanan yang terus-menerus keadaan semakin memuncak saat sebuah rapat besar diadakan. Dalam rapat tersebut, Lebe Burhanuddin diturunkan secara paksa dari jabatannya. Meskipun masa kepemimpinannya belum selesai, keputusan ini dilakukan dengan alasan yang tidak jelas, dan suasana rapat dipenuhi ketegangan. Meskipun kontribusi dan perubahan positifnya sudah terbukti, tekanan demi tekanan terus diberikan, hingga akhirnya Lebe Burhanuddin dengan rendah hati memilih untuk mengalah dan mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut membuat banyak jamaah terdiam. Sebagian merasa kehilangan, sementara yang lain tidak menyadari bahwa mereka telah mengabaikan ketulusan seorang pemimpin yang selama ini berjuang tanpa pamrih. Setelah mundurnya Lebe Burhanuddin, diadakan pemilihan ketua DKM yang baru. Dari 2 calon yang diajukan, termasuk Lebe Burhanuddin, ia sebenarnya memenuhi semua syarat pencalonan, seperti memiliki KTP, ijazah, dan pengalaman dalam organisasi. Ia juga telah terbukti membawa perubahan besar bagi masjid. Namun, masyarakat lebih memilih calon lain yang tidak memiliki KTP, ijazah, ataupun pengalaman dalam organisasi. Sosok pesaing tersebut berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui berbagai cara, meskipun kapasitasnya sebagai pemimpin masih dipertanyakan. Banyak yang terpengaruh oleh provokasi. Namun, suasana pemilihan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Provokasi yang telah menyebar membuat banyak masyarakat termakan isu yang tidak benar. Tekanan demi tekanan diarahkan kepada Lebe Burhanuddin, meskipun ia telah membuktikan kinerjanya selama menjabat. Di tengah acara pemilihan, Lebe Burhanuddin akhirnya berdiri, dan, dengan penuh kerendahan hati, menyatakan mundur sebagai calon ketua DKM. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, saya memilih untuk mundur dari pencalonan ini. Saya tahu, jika saya tetap maju dan terpilih, hal ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Masjid ini harus menjadi tempat persatuan, bukan pertikaian. Saya percaya bahwa siapapun yang terpilih nanti, insya Allah dapat membawa kebaikan untuk kita semua." Keputusan tersebut membuat banyak orang terkejut, terutama para pendukungnya. Meski secara aturan dan penilaian Lebe Burhanuddin seharusnya menang karena memenuhi semua syarat,
Seperti memiliki KTP, ijazah, dan pengalaman memimpin, ia memilih untuk mengalah demi menjaga keharmonisan. Masyarakat yang telah terprovokasi merasa lega dengan keputusan tersebut, sementara para pendukungnya hanya bisa menahan rasa kecewa. Mereka menyadari bahwa keputusan mundur itu adalah bentuk kebesaran hati seorang pemimpin sejati yang lebih mementingkan kedamaian daripada ambisi pribadi. Warisan kebaikan yang terus hidup Lebeh Burhanuddin kembali menjalani kehidupannya yang sederhana. Ia masih mengayuh sepeda tuanya, membantu warga yang membutuhkan, memimpin doa di berbagai acara, dan menyebarkan ilmu agama. Meski tidak lagi menjadi ketua DKM, ia tetap menjadi sosok yang dihormati dan dirindukan oleh masyarakat. Hikmah dari kisah ini, kisah Lebeh Burhanuddin mengajarkan bahwa pemimpin sejati tidak pernah mengejar jabatan, melainkan bekerja dengan ikhlas untuk umat dan masyarakat. Meski difitnah dan dijatuhkan, ia tetap memilih kesabaran dan keikhlasan sebagai jalannya. Apa yang kita miliki di dunia ini hanya titipan. Jangan lelah berbuat baik meski ada yang mencela. Biarkan Allah yang menilai, karena dialah sebaik-baik penilai.